Hai semuanya, perkenalkan saya Salim Falari dengan NRT 130320011 dari kelas Paralel F. Jadi sekarang saya ingin mengajak teman-teman atau semua yang menonton untuk mendukung vaksin virus corona. Untuk itu saya ingin memberikan penjelasan umum virus corona atau COVID-19 terlebih dahulu. Sejak beberapa waktu yang lalu hingga saat ini, seluruh dunia mengalami situasi yang cukup serius yang disebabkan oleh munculnya virus corona atau COVID-19 di Wuhan, China. Virus corona adalah virus menular yang menyerang pada sistem pernafasan. Gejala yang dapat terjadi jika tertular virus corona yaitu demam, batuk kering, kelelahan, kehilangan kemampuan mencium bau, diare, dan nyeri otot. Munculnya virus corona menyebabkan banyak permasalahan, salah satunya di bidang sosial berupa ancaman keselamatan jiwa. Berdasarkan data terbaru atau data tahun 2021, kasus virus corona di dunia telah mencapai 137 juta, yang sembuh 78,2 juta, sedangkan yang meninggal 2,96 juta. Untuk di Indonesia sendiri, telah terdapat 1,58 juta yang terinfeksi, yang sembuh 1,43 juta, sedangkan yang meninggal dunia sebanyak 42.782. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana memutuskan rantai virus corona. Jadi yang pertama yaitu mematuhi 5M. Apa itu 5M? Jadi 5M itu yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan pakai sabun dan air, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Kemudian yang kedua yaitu mendukung dan mengikuti program vaksinasi. Apa itu vaksinasi? Nah, jadi vaksinasi adalah proses memasukkan bahan antigen yang merangsang sistem imunitas untuk menciptakan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Mengapa vaksinasi itu penting? Nah, jadi dengan melakukan vaksinasi, kita dapat menurunkan angka kematian akibat COVID-19. Kemudian, mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok dalam masyarakat. Dan yang terakhir, meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Saat ini, terdapat 5 macam vaksin yang sudah diresmikan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia yang akan digunakan di Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu pertama, Sinovac. Vaksin ini diproduksi dari kerjasama antara PT Bio Farma atau Persero dengan Sinovac Biotech, Cina. Vaksin ini memiliki efektivitas mencapai 65,3%. Kemudian yang kedua, vaksin AstraZeneca. Vaksin ini diproduksi dari Universitas Oxford Inggris yang bekerjasama dengan perusahaan farmasi asal Swedia. Vaksin ini memiliki efektivitas mencapai 90%. Kemudian yang ketiga yaitu vaksin Sinopharm. Vaksin ini diproduksi oleh perusahaan farmasi Cina yang memiliki efektivitas mencapai 79,34%. Kemudian yang keempat, vaksin Moderna. Vaksin ini berasal dari perusahaan farmasi asal Amerika Serikat. Efektivitas vaksin ini mencapai 94,5%. Kemudian yang kelima, Novavax. Vaksin ini diproduksi oleh perusahaan di Maryland, Amerika Serikat
dengan efektivitas vaksin mencapai 89,3%. Kemudian yang keenam yaitu Pfizer. Vaksin ini diproduksi dari kolaborasi perusahaan farmasi asal Amerika Serikat dan BioNTech. Efektivitas vaksin ini mencapai 95%. Saat ini, Indonesia juga ikut membuat vaksin yang bernama vaksin merah putih, namun masih berada dalam tahap penelitian di laboratorium. Beberapa fakta penting dari pemberian vaksin, yaitu yang pertama, aman dan halal. Vaksin ini dikatakan aman dan halal karena telah lulus uji klinis dan evaluasi dari BPOM, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Kemudian yang kedua yaitu bukan untuk uji klinis. Jadi vaksin yang diedarkan bukan untuk uji klinis. Buktinya dapat dilihat dari kemasan vaksin. Kalau untuk uji klinis, maka vaksin dan jarum suntik ada dalam satu kemasan. Sedangkan yang sudah diedarkan dikemas dalam botol kaca tanpa penandaan only for clinical trial. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan vaksinasi dilakukan sebanyak 2 kali dengan jeda waktu selama 28 hari. Kemudian yang keempat, ada 4 tahap pemberian vaksin yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tahapan yang pertama yaitu ke tenaga kerja, tahapan kedua ke petugas pelayanan publik dan lansia, tahapan ketiga yaitu ke masyarakat rentan yang berada di daerah risiko tinggi penularan, dan tahap yang keempat yaitu ke masyarakat yang belum mendapatkan vaksin. Jadi jangan khawatir kalau tidak akan kebagian, sebab semuanya pasti akan kebagian. Oh ya, sebelum berakhir, saya ingin memberikan informasi kepada semua yang menonton video ini agar segera mendaftar program vaksinasi. Karena dengan mengikuti program ini, kita berhasil menyelamatkan dunia. Dan juga setelah mendapatkan bagian atau telah mendaftar dalam program vaksinasi, maka datang sesuai tanggal dan waktu yang telah ditetapkan agar tidak menghambat proses vaksinasi. Sekian dari saya, terima kasih.